Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya kepada saya, sebagai akademisi, kalau Gus Rumel Abbas, Gus Zaini mampu menjawab pertanyaan Kiai Imad, apakah saya masih tetap percaya kalau nasab habaib itu terputus? Nah, kalau ada bukti, kenapa saya harus nolak? Kalau ada bukti, kenapa saya harus menolak? Tapi kan kita semua tahu, beberapa minggu yang lalu Kiai Imad sama Gus Rumel sudah melakukan konfirmasi, ada beberapa yang memang tidak ditemukan. Oke, saya lebih positif lagi, ada yang belum ditemukan oleh Gus Rumel terkait dengan beberapa pertanyaan itu. Tapi setidaknya Gus Rumel di situ juga sosok peneliti yang jujur menurut saya, karena terus terang memang terkait dengan makam, beliau juga dengan sangat terbuka mengakui apa yang telah menjadi kesimpulan Kiai Imad. Saya masih positif sampai sekarang ini, menghargai semangat akademik, semangat Gus Rumel untuk mendapatkan data-data itu semuanya. Monggo kalau akhirnya Gus Rumel bikin kejutan untuk umat Islam, untuk warga Nahdien, tiba-tiba suatu ketika Gus Rumel memaparkan, mempertanggungjawabkan hasil risetnya dengan menjawab 12 pertanyaan Kiai Imad. Itu kita tunggu betul. Saya mungkin sampai detik ini masih menghargai proses kerja akademik itu, masih menunggu, sangat menunggu. Gus Zain juga, monggo lakukan riset itu, sebelum Gus Rumel, Gus Zaini bisa menjawab pertanyaan Kiai Imad secara akademik. Tentu saya berpegang atau pada riset Kiai Imad. Saya akan berpegang pada riset Kiai Imad terkait dengan nasab habaib. Tapi nanti kalau ada riset yang lebih kuat, jawaban dari para habaib, dari Robito, atau hasil risetnya Gus Rumel, atau risetnya Gus Zain, ya saya menghargai. Saya akan menghargai, saya menunggu. Serius. Ini persoalan nasab ini bagi saya itu bukan persoalan ideologis. Sehingga riset Kiai Imad itu juga kita pahami sebagai sebuah karya ilmiah, bukan sebagai sebuah doktrin-doktrin ideologis, bukan. 12 pertanyaan Kiai Imad itu bukan doktrin ideologis, tapi itu adalah pertanyaan-pertanyaan sebagai sebuah instrumen untuk mengukuhkan sebuah simpulan. Kalau tidak dijawab, simpulannya bagaimana? Kalau nanti bisa kejawab, simpulannya bagaimana? Itu sebagai sebuah alat saja, alat untuk mendapatkan kesimpulan ketika tidak terjawab, alat untuk mendapatkan simpulan ketika terjawab. Itu bukan
poin-poin pertanyaan itu bukan doktrin, bukan. Karena banyak masyarakat yang nalarnya sehat berpegang pada riset Kiai Imad, apalagi para akademisi. Kecuali akademisi yang mungkin menjadikan nasab Habaib sebagai sebuah ideologi, udah nggak peduli ada tesis Kiai Imad atau tidak, yang penting tetap hitam putih nasab itu sebagai sebuah ideologi dalam konteks sosiologi, nasab sebagai sebuah prinsip akidah dalam konteks agama, dalam tanda kutip agama habaib. Itu tapi ala kulli hal, kita semua perlu dipahami, memahami tesis Kiai Imad itu bukan menerima sebuah pemahaman dalam pemahaman yang sifatnya hitam putih, atau lebih ekstrimnya itu sebagai sebuah tesis ideologis. Bukan. Tesis Kiai Imad itu bukan tesis ideologis. Tesis Kiai Imad itu tesis ilmiah hasanah at-turas. Sehingga suatu ketika Gus Zain, Gus Rumel betul-betul menemukan jawaban itu, kita akan menghargai sebagai sebuah temuan ilmiah yang bisa menjawab pertanyaan Kiai Imad itu. Jadi itu jawaban saya pada beberapa orang yang menanyakan, andikan pertanyaan Kiai Imad itu ditemukan jawabannya bagaimana, ya gimana lagi, itu real. Kalau memang itu sebagai sebuah data yang bisa ditarik pada sebuah, menjadi sebuah fakta, ya kita terima. Tesis Kiai Imad itu bukan tesis ideologis, itu tesis ilmiah. Sehingga kalau ada counter ilmiah yang bisa menjawab pertanyaan Kiai Imad, tentu secara otomatis bisa mengcounter tesis Kiai Imad dari hasil pertanyaan itu nanti akan seru dan menarik sekali. Monggo diteruskan Gus Rumel, saya suka semangat Gus Rumel, apalagi Gus Rumel juga ternyata sering ziarah ke Syekh Mutamakin Kajen, karena mungkin rumahnya dekat dan lewatan, dan dalam kesempatan tertentu beliau menulis di Facebooknya, ternyata juga mengenal kondisi historis saya terkait dengan Kajen. Oke, kita akademik. Makanya ketika voice-nya Gus Zain muncul ke permukaan, ya saya hanya senyum-senyum aja. Mungkin itu serpian-serpian dari sebuah wacana diskursus ini untuk bumbu biar sedap saja. Tapi itu tidak menjadi poin penting bagi saya. Yang menjadi poin penting saya justru bagaimana hasilnya nanti dari riset Gus Zaini. Penting itu. Dan saya menghargai sosok Gus Rumel, sosok Gus Zaini, saya sangat menghargai. Apabila terus bekerja untuk mendapatkan jawaban ini, saya menghargai. Lebih baik seperti Gus Rumel, Gus Zain berupaya untuk mendapatkan jawaban, untuk memberikan kantor-kantor akademik, daripada yang membela habaib dari perspektif ideologis. Saya memahami Gus Zain dan Gus Rumel itu pembela habaib yang betul-betul tidak dari perspektif ideologis, tapi dari perspektif akademik. Ada upaya-upaya kerja akademik yang menurut saya positif.
kita nanti. Dan beberapa konten Gus Zain juga mencoba merespon positif terkait dengan konsep teoritik yang saya sampaikan tentang antara kenasaban, jalur ayah sebagai jalur nasab, jalur ibu sebagai jalur rahim, dan yang dihasilkan dari relasi keduanya min abnai al-ab ma'al itu sebagai sebuah jalur nutfah, jalur keturunan. Karena kalau jalur nasab sudah orang tua, jalur rahim sudah ke ibu, perpaduan keduanya ya sebagai keturunan, atau yang sering kita kenal dengan zuriyah.